Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 PDB A62 ingin mengajak kalian belajar sejarah di Museum Pendidikan Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya terletak di Jalan Genteng Kali nomor 10, Kota Surabaya, Jawa Timur. Museum ini diresmikan pada tanggal 25 November tahun 2019 oleh Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini. Kita bisa berkunjung ke Museum Pendidikan Surabaya setiap hari Selasa sampai Minggu pada jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum masuk museum, kita perlu memesan tiket dulu di website tiketwisata.surabaya.co.id. Setelah kita mengakses link, kita dapat pilih hari dan sesi untuk berkunjung. Lalu klik pesan. Lalu setelah itu, kita pilih kewarganegaraan, isi NIK, nama lengkap, nomor telepon, jumlah rombongan, dan isi metode pembayaran. FYI, walaupun kalian disuruh pilih metode pembayaran, tapi sebenarnya masuk ke museum tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, kita masukkan email, dan terakhir jangan lupa centang persetujuan paling bawah, lalu klik pesan tiket. Setelah itu, data yang kita isi akan muncul dan kita bisa langsung masuk ke museum dengan menunjukkan tiket yang sudah kita pesan tadi. Nah, sekarang kami akan membahas tentang isi dari museum. Pertama, kita mulai dari masa praksara. Pada bagian ini, diceritakan bahwa riwayat pendidikan bisa dibilang setua umur peradaban manusia. Bahkan, peran pendidikan sama pentingnya sebelum manusia menemukan aksara sebagai medium komunikasi dan pengetahuan. Lalu sekarang kita pindah ke masa kerajaan. Sistem pendidikan di masa kerajaan jauh lebih berkembang dibanding masa praksara, karena bersamaan dengan terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Pada masa ini, mulai terbentuk pertukaran pengetahuan dan sistem pendidikan yang dibawa dari bangsa lain dimulai dari aktivitas niaga, syiar agama, dan diaspora dari India. Kemudian, India juga membawa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha ke berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Selain kerajaan Hindu dan Buddha, pada masa kerajaan Indonesia juga terdapat kerajaan-kerajaan Islam. Lalu sekarang kita sudah masuk ke masa kolonial. Periode kolonial ini ditandai dengan diberlakukannya kultur stelsel oleh bangsa Belanda. Di tengah-tengah kesengsaraan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, muncul politik etis sebagai wujud aksi propaganda Jepang dalam melihat potensi pendidikan Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Pada saat politik etis diterapkan, perbaikan sistem pendidikan dan transfer pengetahuan memberikan dampak yang signifikan. Akses terhadap pendidikan bagi kalangan Eropa mulai dibuka melalui pengadaan sekolah hingga ke pelosok. Nah, terakhir kita masuk ke masa kemerdekaan. Muncul tantangan dalam hal pendidikan, Indonesia harus mampu mandiri dan lepas dari patron yang ditanamkan oleh kurikulum kolonial. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah sistem pendidikan di Indonesia mampu mencerminkan keberagaman dalam konteks sosial budaya yang membentang sepanjang kepulauan Nusantara. Hal itu yang menjadi awal mula perjalanan panjang pendidikan ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan. Berikut merupakan wawancara dari salah satu staf museum. Halo teman-teman, sebelumnya saya Cassandra dari PDB A62 kelompok 9 akan melakukan wawancara di Museum Pendidikan. Dengan kakak siapa? Ya, nama saya Nanda, saya salah satu staf dari Museum Pendidikan Surabaya. Oke, ini Kak Nanda, salah satu staf Museum Pendidikan Surabaya. Kak Nanda, aku mau tanya nih, bagaimana latar belakang Museum Pendidikan ini didirikan?
Oke, jadi untuk latar belakang sendiri, gedungnya dari Museum Pendidikan ini dulu adalah gedung bekas sekolah taman siswa, yaitu sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa kolonial. Jadi untuk gedungnya sendiri ini sudah berdiri dari tahun 1930-an. Nah, kemudian mulai beroperasi menjadi sekolah sampai akhir 90-an karena sudah kalah popularitas dengan sekolah-sekolah negeri atau swasta yang ada di sekitar sini. Akhirnya sekitar tahun 90 akhir itu gedung ini mulai ditinggalkan karena sekolah taman siswa ini pindah ke daerah Tandes dan menjadi SMK Taman Siswa. Kemudian di gedung sini menjadi gedung terbengkalai. Akhirnya kan menjadi pemandangan tidak menyenangkan ya di tengah kota Surabaya ini. Akhirnya Wali Kota Surabaya pada tahun itu Ibu Tri Risma Harini memiliki ide bagaimana caranya gedung ini kan cagar budaya dari sekolah taman siswa itu, bagaimana caranya supaya gedung ini masih bisa berguna untuk kedepannya. Akhirnya diputuskan untuk menjadi Museum Pendidikan Surabaya. Oke, jadi itu ya teman-teman latar belakang Museum Pendidikan ini didirikan. Selanjutnya Kak Nanda, apa tujuan Museum Pendidikan ini dibentuk? Jadi tujuannya selain pertama tadi untuk melestarikan cagar budaya yaitu Sekolah Taman Siswa Surabaya ini tadi, keduanya supaya tempat ini menjadi tempat wisata edukasi untuk warga Surabaya dan sekitarnya. Jadi bisa main-main ke sini sambil belajar. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Peran Museum Pendidikan ini untuk apa sih Kak? Oke, jadi untuk perannya sendiri untuk di bidang pendidikannya sendiri kan tempat ini bisa menjadi tempat lokasi wisata edukasi. Jadi untuk sekolah-sekolah bisa mengajak murid-muridnya ke sini untuk memahami sejarah dan jasa-jasa pahlawan yang ada di Indonesia. Kemudian kedua juga bisa menjadi tempat nongkrong ya istilahnya. Kalau sekarang kan anak-anak remaja gitu suka jalan-jalan ke tempat-tempat estetik gitu kan. Nah, jadi mereka bisa ke sini, bisa jalan-jalan sambil bonus dapat edukasi kan. Terus juga bisa buat konten-konten gitu. Jadi dari segala umur bisa ke sini dan mendapatkan manfaat. Oke, ini Kak ada lagi, berapa sih Kak rata-rata pengunjung setiap hari di Museum Pendidikan ini? Oke, jadi kita kan bukanya mulai hari Selasa sampai Minggu. Jadi ada perbedaan antara weekdays, hari biasa dengan weekend, akhir pekan. Untuk hari biasa itu kita ramainya biasanya kalau ada kunjungan-kunjungan dari sekolah. Kalau ada kunjungan sekolah itu rata-rata bisa mungkin sekitar 100 sampai 200 perharinya. Tapi kalau lagi nggak ada kunjungan sekolah mungkin sekitar 50 sampai 60-an aja. Tapi untuk weekend itu kan ramai. Jadi ada orang-orang yang liburan mengajak keluarga, ada juga remaja-remaja sama teman-temannya kayak gitu. Seharinya bisa 150 sampai 200-an. Oke, lumayan banyak ya teman-teman untuk rata-rata pengunjung. Terakhir nih Kak, pesan Kakak untuk para pemuda Surabaya. Oke, jadi untuk pesan-pesannya kalau habis dari sini, dari Museum Pendidikan kan pasti bisa lihat perkembangannya alat-alat pendidikan yang digunakan dulu itu kan jauh lebih susah daripada sekarang. Kalau sekarang kan akses untuk mendapatkan pendidikan itu sudah sangat mudah kemanapun ada internet, terus sekolah juga sudah sangat canggih ya istilahnya teknologinya. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan teknologi dan akses yang ada sekarang, ditingkatkan prestasinya supaya bisa membanggakan Indonesia khususnya Surabaya juga ke depannya. Sekian dari saya dan Kak Nanda. Terima kasih. Sampai jumpa. Diharapkan dengan adanya Museum Pendidikan Surabaya membuat para generasi muda lebih bersemangat dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita. Dengan harapan bisa menjadi tempat edukasi mengenal sejarah pendidikan di Indonesia dan Surabaya bagi masyarakat.